Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Mandala Syaputra, NIM 1710128262200, matkul kerja praktek. Di sini saya akan membahas presentasi laporan kerja praktek sistem instalasi network dan konfigurasi pada PT Krayu SA Indo berbasis jaringan BOK 4, 5, dan 6. Metodologi kerja praktek. Di sini waktunya yaitu 1 September 2021 sampai 30 Desember 2021. Tempat magang saya yaitu di apartemen Polo PJ Habibie. Di sini adalah tabel kegiatan saya yang dimana di sini pengumpulan data di bulan September tanggal 1, 2, 3, 4, pengajuan bab 1 juga, bab 3 dan bab 3. Lalu di sini ada jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Dan di sini saya menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Di sini juga saya menggunakan metode pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengumpulan data primer dan data sekunder. Yang kedua, analisa sistem informasi yang sedang berjalan dan yang diusulkan. Dan ketiga, perancangan sistem. 4, simulation prototyping. 5, implementasi. 6, simulation prototyping. 7, kesimpulan. Di sini saya menggunakan metode perancangan yaitu Network Development Life Cycle. Network Development Life Cycle atau disebut NDLC merupakan sebuah metode yang bergantung pada proses pembangunan sebelumnya seperti perencanaan strategi bisnis, daur hidup pengembangan aplikasi, dan analisis pendistribusian data. Tahap-tahapan dalam metode NDLC adalah 1, analisis, 2, perancangan, dan 3, simulasi sampai dengan penerapan sistem. Mohon maaf ini salah. Kerangka pemecahan masalah, yaitu di sini adalah 1, studi pustaka, 2, menentukan pokok masalah dan tujuan, 3, pengumpulan data, 4, analisis, 5, desain, 6, simulation prototyping, 7, implementasi, 8, kesimpulan. Di sini adalah desain atau rancangan sistem instalasi network dan konfigurasi pada PT Krayu SA Indo. Yang dimana di sini adalah Cisco Packet Tracer, di mana sini ada perancangan topologi awal yang terdiri di sini ada 5 laptop, 1 switch hub, dan 1 modem. Yang dimana di sini ada IP-nya masing-masing yang bisa dilihat, dan di sini juga adalah 2 perancangan topologi usulan. Juga menggunakan Cisco Packet Tracer, tapi bedanya di sini ditambah yaitu mikrotik. Maaf. Di sini ditambah mikrotik. Perancangan mikrotik. Dalam gambar ini adalah tahap awal untuk merancang mikrotik, yang di sini adalah gambar menu Winbox, yang dimana kita klik MAC address lalu klik angka MAC address-nya. Habis setelah klik kayak gini, langsung kita klik connect, nanti muncul menu mikrotiknya.
Masuk ke interface. Untuk interface Ether 1, name pada Ether 1 bisa diganti atau ditambah. Untuk pelaksanaan kerja praktik ini menambah internet pada interface Ether 1, internet lalu pilih API dan oke. Di sini adalah gambar perancangan interface Ethernet 1. Dan di sini juga adalah perancangan interface Ethernet 2, di mana sama juga, tapi yang dibedakan adalah untuk Ether 2 kita kasih nama LAN. Untuk Ether 1 kita kasih nama internet. Selanjutnya masuk ke IP, DHCP client, klik icon plus, pilih interface Ether 1, internet lalu klik API dan oke. Yang dimana di sini tertera gambarnya, kita pilih interface-nya, baru kita pilih Ethernet 1 internet, baru klik API dan oke. Di sini juga masuk ke IP, DNS lalu input di kolom server input saja DNS Google yaitu 88 di sini. Dan dynamic server merupakan otomatis dapat dari get modem penyedia ISP. Lalu centang allo, request pilih API dan oke. Selanjutnya masuk ke IP, firewall, net, general, change kernel outputnya Ether 1, one lalu pilih API dan oke. Yang dimana di sini tertera gambarnya, yang dibilang di sini ada chain, ini kita pilih screenet outputnya Ether 1, lalu klik action, ini gambarnya sini, lalu kita pilih masquerade, baru tekan API dan oke. Nah, di sini adalah gambar perancangannya. Di sini ada gambar perancangan IP address, yang dimana addressnya kita tulis ini 192.168.30.1 atau 24. Kita apply, kita oke. Dan di sini adalah perancangan Ethernet 2, export. Kita next, lalu perancangan set full address, ini gambarnya. Di sini juga. Di sini adalah perancangan user profile director, yang dimana sini kita kasih namanya direktur. Baru kita sini kita kasih rate limitnya 4M atau 4 MB, 4 MB. Lalu kita kasih apply, oke. Baru ini adalah servernya, kita al. Baru kita kasih nama sini, nama direkturnya yaitu Merdiana. Passwordnya boleh kita kasih 123456. Setelah yang penting ini, baru profilnya sini direktur, baru kita apply, oke. Nah, ini juga sama kayak tadi direktur, gambarnya sini perancangan user professor, yang ini gambar perancangan user profil admin, ini perancangan user profil team leader. Nah, ini sama juga nih gambarnya, yaitu perancangan user profil anggota, yang dimana juga sama kayak tadi di direktur. Lalu sini adalah gambar perancangan login hotspot server profil login, yang mana kita klik ini, selesaikan yang ini, baru kita change apply, baru kita oke. Di sini juga adalah gambar perancangan hotspot login, di sini kurang nampak, tapi inilah screenshotnya di sini. Lalu simulation prototyping. Di sini adalah simulasi topologi awal, yang dimana simulasi Cisco Packet Tracer pada komputer direktur, komputer supervisor, dan komputer team leader awal yang dipantau langsung dari status pengguna yang saat dilakukan screenshot status repay. Di sini adalah simulasi topologi awal komputer direktur. Ini adalah screenshotnya, screenshot direktur, supervisor, dan team leadernya.
Dan ini juga sama kayak tadi, yang dimana ini simulasi topologi awal komputer admin, simulasi topologi awal komputer anggota. Dan ini adalah simulasi topologi usulan yang sedikit berbeda. Dan ini juga sama, simulasi topologi usulan komputer admin, simulasi topologi usulan komputer anggota, dan ini adalah simulasi rancangan mikrotik. Yang dimana di sini adalah tes ping dengan masuk nilai terminal, ping google.com, dan hasil mikrotik sudah merespon ke alamat google.com. Yang mana ping alamat google.com bisa 8.8.8, atau juga kita bisa ketik ping google.com, langsung muncul ini, berarti ini jalan merespon. Nah, ini adalah simulasi user hotspot, yang dimana di sini ada admin, anggota, direktur, supervisor, team leader, dan default. Kita ada ini. Di sini juga ada gambar simulasi user login hotspot. Ini admin. Nah, di sini adalah gambar simulasi template login hotspot. Lalu di sini simulasi rancangan hotspot. Di mana sini ada simulasi hotspot akun direktur. Di sini adalah gambarnya simulasi hotspot akun Merdiana, yang mana yang selaku direktur. Jika kita klik tadi, sini ada Merdiana, yang tadi kita ingat-ingat. Kita kasih nama Merdiana, terus kita kasih porsinya 1-5. Lalu setelah itu berhasil muncul gambar kayak gini. Di sini juga ada simulasi hotspot akun Merdiana berhasil. Dan ini adalah hasil simulasi komputer direktur, kecepatannya. Baru di sini adalah hasil integrasi traffic pengguna user Merdiana. Karena kita tadi bagi 4 MB, jadi dia nggak bisa ngelebihin 4. Dia tetap di 3, 4. Karena kita semua masing-masing kita beri 4 MB, 4 MB, 4 MB. Karena modemnya kecepatannya 20 Mbps, jadi kita bagi 4 MB, 4 MB, 4 MB. Ini juga sama kayak tadi di direktur. Ini juga sama gambarnya. Sama. Nah, ini adalah hasil implementasi komputer pada pengguna komputer, menunjukkan pengguna internet telah sesuai dengan perancangan yang berdasarkan user pengguna yang telah dibuat. Hasil implementasi menunjukkan internet berjalan dengan baik. Nah, di sini kita lihat berjalan dengan baik. Ini adalah hasil screenshotnya, implementasi traffic pada internet 2. Kesimpulan. 1. Perancangan sistem instalasi network dan konfigurasi pada PT Karya Indonesia berbasis jaringan dilakukan dengan tahapan metode NDLC yang menghasilkan analisis, perancangan, simulasi, sampai dengan penerapan sistem. 2. Hasil penerapan sistem instalasi network dan konfigurasi pada PT Karya Indonesia berbasis jaringan telah sesuai dengan perancangan yang berdasarkan user pengguna yang telah dibuat. Hasil implementasi menunjukkan internet berjalan dengan baik. Saran di sini yaitu untuk mendukung sistem yang ada maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya dalam pengurusan sistem dan mampu merawat memelihara sistem tersebut dengan baik. Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan MAC address sebagai tambahan untuk melakukan manajemen bandwidth. Jadi setiap klien hanya bisa mengakses internet dengan satu device. Sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata salah ataupun
kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.